Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jawabnya kencang salamnya, mic-nya mati. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Yang kami hormati para alim ulama, para kesepuhan, kebetulan hadir di tengah-tengah kita semua, penceramah kita, Ketua MUI Kota Cilegon, Bapak Kiai Haji Jubaidi Ahyani, juga hadir Bapak Kiai Hudari, Bapak Rektor, Pak Dr. Rafiuddin, Pak Kiai Awian, Pak Ustaz Haji Parobi, Pak Ustaz Mafatih, Pak Sekjen, beserta jajaran Sivitas Akademik, pimpinan sekolah dan lembaga di kampus Riyadhus Bangkil, serta adik-adik dan hadirin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, dan tentunya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan pengajian pada hari ini. Dan selawat serta salam semoga terus terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik serta para hadirin, Bapak Ibu guru yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita melaksanakan pengajian untuk kesekian kalinya yang rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Tentunya adik-adik semuanya adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Di saat orang lain bertebaran di muka bumi, adik-adik berada di tempat yang paling mulia, berada di tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, untuk mengikuti majelis ilmu. Jadi siapa saja yang mengikuti majelis ilmu, khairun min alfi rakaatin. Jadi pahalanya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu min iyadati alfi maridin. Pahalanya sama dengan atau lebih baik daripada menjenguk orang yang sakit. Wa afdalu min ziyadati alfi syahidin. Pahalanya sama dengan berziarah kepada orang yang mati syahid. Jadi beruntung adik-adik semua berada di tempat yang mulia ini, dan tentunya nanti ada penceramah kita yang akan menyampaikan ilmunya kepada adik-adik sekalian. Dan kenapa ini dilakukan di Al-Khairiyah yang mungkin di tempat lain tidak melakukan, ya, karena apa? Selain Al-Khairiyah itu kepingin mendidik anak-anak untuk menjadi orang-orang yang terpelajar, Al-Khairiyah juga ingin membentuk karakter, attitude, dan iman adik-adik menjadi mahasiswa yang luar biasa, siswa-siswi yang luar biasa, ya.
Jadi kalau di kampus-kampus lain atau di sekolah-sekolah lain hanya belajar di kelas saja, kita ingin dalam waktu tertentu adik-adik dapat menikmati ilmu yang manfaat yang didapat di majelis ilmu. Manfaatnya yang pertama adalah silaturahim. Kalau belajar di mana saja bisa, lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter, ya, lewat Google, belajar di mana saja bisa. Tapi belajar tatap muka punya kelebihan dan entry point lebih, yaitu bisa bersilaturahim. Karena dengan silaturahim itu diharapkan kebatinannya semakin kuat, ya, kita saling mengenal satu sama yang lain, dan kita sama muslim tentunya al-muslim wa akhul muslim, bahwa kita sama muslim adalah bersaudara. Jangan sampai sekolah di Al-Heriyah, di kampus di Tangkil, ya, kampusnya sama tapi saling nggak kenal. Nah, kalau nggak saling kenal ini namanya Yahudi, ya, sama tetangga nggak kenal, sama teman sekolah nggak kenal, satu kampus nggak kenal. Alhamdulillah dengan metode pengajian seperti ini, mudah-mudahan satu dan yang lainnya saling mengenal, sehingga ketika terjalin silaturahmi yang kuat, maka kita semua akan menjadi muslim yang kuat. Adik-adik serta hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Entry point kali ini adalah kita akan membahas tentang misi daripada Al-Heriyah. Misi dari Al-Heriyah itu yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah amal. Kenapa iman menjadi misi penting bagi Al-Heriyah? Kita ingin tahu dulu, apa bedanya iman, apa bedanya akidah, apa bedanya tauhid. Iman itu berarti kita tasdik. Iman itu berarti kita percaya. Percaya kalau minggu ini baru saja kemarin terjadi gempa bumi di Cianjur. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu, sehingga karena tahu kita meyakini. Nah, itu namanya iman. Kemudian ada akidah. Akidah adalah iman yang dikuatkan dalam hati, diikatkan atau dibentuk, dikuatkan di dalam hati. Kita sudah percaya, kemudian kita perkuat dengan akidah. Dan yang ketiga adalah tauhid. Tauhid itu iman diperkuat dengan akidah dan meniadakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semua yang kita dapat, semua yang kita ikhtiari, kadang-kadang kita merasa bahwa itu hasil kerja keras kita. Adik-adik dapat nilai A merasa karena hasil dapat kerja keras. Yang siswa-siswi dapat nilai 10 merasa hasil dapat kerja keras. Padahal sesungguhnya esensinya apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa bahwa semua yang kita dapat hasil ikhtiar kita, karena kita hebat, karena kita belajar, ya, karena kita sungguh-sungguh. Ya, itu prosedurnya, itu tahapannya. Kita ingin menjadi orang yang lebih daripada orang yang lain, ada tahapannya. Kita belajar lebih sungguh-sungguh, ya, kita belajar lebih tekun, kita punya wawasan lebih luas. Tapi itu semua bukan jaminan bahwa semua hasil usaha ikhtiar kita sendiri. Bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu diyakini di dalam hati kader-kader dan peserta didik Al-Heriyah. Ya. Imannya kuat, akidahnya kuat, tauhidnya kuat, maka insya Allah hidupnya akan menjadi mudah. Karena apa? Iman itu ibarat, iman, tauhid dan akidah itu ibarat bangunan, adalah fondasi. Sebuah bangunan itu kalau fondasinya bagus, ya, maka arsitekturalnya, dindingnya, atapnya itu akan bagus. Tapi sebaliknya, kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan menjadi mudah runtuh. Karena apa?
Adik-adik sekarang masih kuliah, adik-adik sekarang masih sekolah. Besok kalian semua akan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin baik, pemimpin di masyarakat, pemimpin di pemerintahan, pemimpin di perusahaan, pemimpin di keluarga, atau memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk menjadi pemimpin yang baik, imannya tentu harus kuat. Wah, jadi itu misi yang pertama dari Al-Khairiyah adalah bagaimana menanamkan iman, akidah dan tauhid kepada generasi. Ya, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada manusia. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada makhluk apapun selain Allah. Karena ketika kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, maka telah hilang setengah daripada keimanan kita. Ya, itu kata Rasulullah, siapa saja yang sudah menyandarkan sesuatu kepada manusia atau kepada makhluk yang lain, maka telah hilang keimanan kita, itu minimal separuhnya sudah hilang. Jadi dalam hal apapun kita sandar kepada Allah. Minta apapun, maka kata Siti Aisyah, sendal putus pun bila perlu mintanya sama Allah aja, nggak usah minta kepada yang lain. Nah, ini penting bagi generasi. Kenapa? Karena iman, saya katakan sekali lagi, sebagai fondasi. Ada kalanya nanti adik-adik menghadapi kehidupan yang sulit, ya. Jadi lulus sarjana, habis sarjana nanti mau cari kerja susah, ya. Mau usaha susah, ya. Waktu kuliah optimis nanti begitu lulus akan menjadi ini, menjadi itu. Tapi kadang-kadang sudah lulus, mau kerja susah, mau mulai usaha bingung dan sebagainya. Maka mintalah saja kepada Allah, ya. Karena apapun yang kita dapatkan ini tidak ada hasil ikhtiar kita. Karena ikhtiarnya saja itu dikasih oleh Allah. Kita usaha, kita dagang, kita menaruh lamaran pekerjaan, itu namanya ikhtiar, usaha. Tapi usaha dan ikhtiarnya saja itu hasil pemberian dari Allah, apalagi hasil ikhtiarnya. Ya, jadi ini ditanamkan kepada adik-adik bahwa iman menjadi hal yang pokok dan penting bagi generasi Al-Khairiyah. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah beriman, jangan lupa siapapun yang beriman itu harus ada ilmunya. Jadi setelah beriman, kemudian baru belajar ilmunya. Karena orang beriman juga harus ada ilmunya. Jangan sampai imannya kemudian keliru atau imannya menyimpang. Apalagi zaman sekarang ini, perkembangan digital, media sosial banyak menyampaikan informasi yang kadang-kadang membingungkan bagi generasi kita. Ada yang bilang mulut boleh, ada yang bilang mulut bid'ah, ada yang bilang mulut boleh, ada yang bilang mulut bid'ah, ada yang bilang tahlil boleh, ada yang bilang tahlil bid'ah. Kemudian kitanya bingung mau ikut yang mana, ikut yang tahlil apa ikut yang nggak tahlil. Nah, karena nggak ada ilmunya, kebingungan. Maka peran Al-Khairiyah itu mempelajari semuanya. Kenapa tahlil, apa dalilnya tahlil? Kenapa muludan, dalilnya apa muludan? Kenapa kunut, dalilnya apa kunut? Kenapa nggak boleh kunut, dalilnya apa nggak pakai kunut? Semuanya dipelajari. Nah, ada hal-hal yang berkaitan dengan aturan fikih, ya, ketentuan fikih, tata cara ibadah, mengikuti cara ibadah yang mana, ulamanya yang mengikuti yang mana, ya. Meskipun kata Nabi dalam hal sholat, contohnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya kayak gimana? Contoh saja seperti sholatku, kata Nabi kan. Tapi siapa yang pernah lihat sholatnya Nabi? Kan nggak ada yang pernah lihat sholat Nabi kan? Maka al-ulama warasatul anbiya, lewat guru-guru kalian yang belajar tentang bagaimana tata cara wudhu, tentang bagaimana tata cara sholat, sholatnya yang diikuti mazhab siapa, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan sebagainya. Artinya apa? Ilmu menjadi penting karena apa? Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Contoh yang dipakai ini,
karena ilmu orang bikin mikrofon, kemudian satu mesin bisa dengar. Karena apa? Mudah kan? Karena ilmu, meskipun barusan konslet. Ya. Jadi karena ilmu, hidup itu menjadi mudah. Nah, mempelajari ilmu itu jangan kulitnya saja, tapi pelajari ilmu itu sedetil-detilnya. Tidak cuma hanya tahu kulitnya saja, tapi pelajari ilmu itu sedetil-detilnya. Kemudian setelah ilmunya didapat, ilmunya dimiliki, diamalkan sebaik-baiknya. Maka itulah alasannya kenapa Al-Khairiyah memiliki misi. Yang pertama misinya adalah iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh. Setelah punya ilmu itu diamalkan. Karena apa? Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak pernah berbuah. Pohonnya rindang, pohonnya bagus, tapi ilmunya tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Sedangkan sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, bisa apa saja amalkan. Ngerti kalau yang namanya anadhofatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagai iman, tapi melihat sampah berantakan tidak melakukan tindakan apa-apa. Islam itu dari hal yang kecil-kecil. Kenapa dari yang kecil-kecil? Contohnya sholat. Sholat itu kan nggak sah kalau tidak ada bersuci. Bersuci dulu, bersih-bersih dulu baru sholat. Dan sholatnya bisa sah karena bersucinya benar dan sah. Dimanapun kita berada, karena kita punya iman, karena kita punya ilmu, maka amalkanlah iman dan ilmu kita itu untuk menjadi bermanfaat. Ya, karena apa? Amal kebajikan itu banyak. Melihat tempat sampah yang kotor atau sampah berserakan dimasukin ke tempat sampah itu amal. Ya. Ngebersihin kaca kelas atau meja di sekolah, tempat belajar kita sendiri itu amal. Ya. Membantu teman yang dalam keadaan kesusahan itu amal. Sabar itu amal. Sedekah itu amal. Ibadah itu amal. Nah, amal-amal kebajikanlah ini yang kemudian menjadi ending daripada iman dan ilmu yang dimiliki. Jadi awalnya iman, kemudian dipelajari dengan ilmu, nah baru kemudian diamalkan. Iman dan ilmunya itu bukan hanya diketahui saja. Kita tahu iman itu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat Allah, tapi tidak diamalkan. Islam memerintahkan untuk saling membantu terhadap teman saudara sesama, tapi nggak diamalkan. Kita tahu itu perintah ajaran Islam, tapi kita tidak amalkan, maka percuma iman dan ilmu yang kita miliki, sama dengan seperti pohon yang tidak berbuah tadi. Oleh karena itu maka Al-Khairiyah itu penting. Bagaimana tentang iman generasi, tentang ilmunya, kemudian tentang amalnya. Karena hari ini kita semua tahu pikiran generasi kita banyak dipengaruhi oleh informasi-informasi melalui digital informasi, baik itu informasi yang baik maupun informasi yang buruk. Sekarang itu banyak ateis, tahu ateis? Ateis itu anti Tuhan, anti agama. Orang ateis yang dia mengupload, bikin unggahan di media sosial, buat apa sholat, buat apa ngaji, saya nggak sholat, dia ngaji, saya kaya kok. Buat apa sholat, buat apa ngaji, toh hidupnya masih susah aja kok. Itu kan di media sosial berkembang metode hidup hedonis. Anak-anak sekarang kan beda. Anak-anak sekarang itu kiblatnya di media sosial, melihat artis yang mobilnya mewah, ya, yang followernya banyak, yang rumahnya mewah, yang hartanya banyak, itu sekarang jadi idola. Idolanya bukan Rasulullah lagi, idolanya bukan para ulama lagi, tapi idolanya mereka-mereka yang gaya hidupnya hedonis. Tahu gak gaya hidup hedonis itu? Ya, gaya hidup hedonis itu kalau bahasa inteleknya mah
liberal permisif, segala sesuatu serba boleh, mau riak boleh, mau ujub sombong boleh, mau hubungan tanpa nikah boleh, itu serba boleh. Namanya gaya hidup hedonis, menampilkan kesombongan, menampilkan riya, kesohoran dan sebagainya, itu namanya gaya hidup hedonis. Dan sekarang itu sebagian besar menjadi kiblat daripada generasi kita. Generasi kita itu lebih senang daripada lihat ustadz yang hafal kitab atau ustadz yang pandai bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu lebih senang mereka artis yang mobilnya mewah, punya mobil mewah, dapat uang dari follower, ya, dari pengikut di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Itu sekarang menjadi kiblat generasi kita di luar. Nah, kita berharap generasi Al-Khairiyah tidak menjadikan itu sebagai kiblat. Kiblat kita, tauladan kita, contoh kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat itu, ya. Contoh kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita dapat itu tidak akan ada gunanya apabila kita tidak manfaatkan dengan baik dan manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Nah, terutama dalam soal waktu ini bagi belajar, bagi mahasiswa. Daripada nongkrong sampai nunggu dosen datang, lebih baik baca Al-Quran. Daripada nongkrong nunggu dosen datang, nunggu diri datang, atau waktu istirahat, kumpul-kumpul, ya, ngobrol-ngobrol yang mubazir, lebih baik ngapalin hadis. Lebih baik baca buku. Di saat orang lain senang-senang, di saat orang lain bebas, mahasiswa Al-Khairiyah, santri Al-Khairiyah justru mendalami ilmu pengetahuan. Maka insya Allah kelak kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Di Al-Quran itu nggak ada orang pinter, nggak ada orang hebat, nggak ada orang kaya. Ada juga orang kaya diceritakan itu korin, ya. Nggak ada orang kuat. Di Al-Quran itu adanya orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi jelas di Al-Quran itu orang-orang yang beruntung. Maka supaya kalian beruntung, maka kalian dekatlah kepada Allah. Karena yang memberikan peruntungan itu adalah Allah. Waktunya digunakan pagi buat sholat duha, malamnya buat sholat hajat, buat sholat tahajud, daripada main game, main Mobile Legend, main PUBG. Yang mahasiswa lebih baik digunakan untuk ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, maka Allah insya Allah akan berikan, ya. Jangan sia-siakan waktunya. Malam dipakai begadang buat main PUBG, buat main Mobile Legend, buat main game. Habis waktunya buat main handphone. Padahal di saat orang tidur kita bangun, kita sholat malam, sholat sunat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, kemudian berzikir kepada Allah. Kalau itu rutin kita lakukan berkali-kali terus menerus, maka apa saja yang kalian minta maka Allah akan berikan. Dan hati kalian harus yakin itu. Kenapa? Di awal saya katakan tadi bahwa apa yang kita dapat itu semuanya pemberian, tidak ada hasil usaha. Usaha itu hanya sunatullah, sebuah jalan yang harus kita ikuti. Usaha dan ikhtiar itu semuanya hasil pemberian Allah juga. Karena banyak orang yang dia sakit sudah tidak lagi bisa berusaha. Karena apa? Nikmat sehatnya sudah dicabut oleh Allah, sehingga dia tidak bisa ikhtiar lagi. Maka ini sebuah bukti, sebuah fakta bahwa ikhtiar, usaha juga adalah merupakan hasil pemberian Allah. Itu harus kita yakini. Itu warga Al-Khairiyah, kemudian peserta didik Al-Khairiyah harus meyakini itu. Baru kemudian saya ulas lagi tadi kesimpulannya. Yang pertama, setelah iman kita perkuat, akidahnya diperkuat, tauhidnya diperkuat, maka ilmunya didalami secara detail. Ya, jangan setengah-setengah belajar ilmunya, jangan cuma kulitnya saja, dikupas ilmunya sampai dalam. Ilmu apa saja, ilmu fisika, ilmu matematika, ya, ilmu kitabnya semua dipelajari sampai dalam, enggak setengah-setengah. Kemudian setelah imannya kuat, ilmunya mantap, baru diamalkan supaya ilmu kita itu menjadi
bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ini ambil saya contoh. Pulang dari masjid, yang lain bubar. Ada satu orang laki-laki atau perempuan yang dia tidak pulang, tapi dia masuk ke kamar mandi masjid, dia beres-beres atau ngelap, apel, sama nyapu masjid. Satu orang, 200-300 orang semuanya pulang, tersisa satu orang. Kira-kira yang beruntung yang 200 apa yang satu orang? Kenapa? Pahalanya dia dapat. Dari pahala yang dia dapat kemudian akan ada keberkahan yang diberikan oleh Allah. Di saat yang lain pulang, satu orang ketinggalan bersih-bersih di WC dan kamar mandi masjid, tanpa disuruh, tanpa diperintah. Itu artinya apa? Satu orang ini yang kemudian dia memborong pahala 200 orang yang keluar dari masjid. Pahala orang 200 ini dia borong. Kenapa? Pahala orang 200 ini, yang 200 ini mungkin ninggalin kertas potongan lah, sedotan bekas air minum lah, dia bersihkan. Maka pahala 200 orang ini insya Allah akan didapat oleh satu orang yang bersihkan. Yang lain pada saat keluar masjid, satu orang tertinggal untuk membersihkan masjid. Ini contoh. Artinya apa? Ngeborong pahala itu banyak, amal kebajikan itu banyak. Tadi saya katakan, mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah, itu juga amal kebajikan. Ya, bersyukur nikmat Allah amal kebajikan, sabar amal kebajikan, berbuat baik apa saja, menolong sesama tidak mesti uang, itu juga kebajikan. Ada orang nanya masuk ke Alheria, Pak, gedung Stip adanya di mana? Karena Allah, karena ingin pahala, dia antar orang itu sampai ke gedung Stip. Dituntun, Pak, ini gedung Stip, yuk saya antar, dia antar sampai ke gedung Stip, dari pintu gerbang ke gedung Stip, dia antar. Itu juga dapat pahala. Amal kebajikan itu banyak. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, yang pertama kami ingin peserta didik Alheria imannya harus kuat, yakin kepada Allah, tapi jangan pakai dusta. Ngaku yakin kepada Allah tapi masih percaya kepada selain Allah, masih takut kepada selain Allah, masih percaya bahwa ikhtiar itu hasil sendiri bukan karena Allah, bahwa semua rezeki itu hasil sendiri bukan karena Allah. Itu yang pertama yang harus ditanamkan kepada generasi Alheria. Kemudian yang kedua, saya ulang lagi, ilmunya dituntasin, belajarnya jangan setengah-setengah, sedetil-detilnya, dan jadikan ilmu itu bermanfaat bagi diri kalian, bagi masyarakat kalian, bagi keluarga kalian, bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Insya Allah kelak kalian akan menjadi orang-orang yang muflihun. Ya, insya Allah kelak kalian akan menjadi orang yang muflihun apa? Beruntung. Ya, insya Allah kelak kalian akan menjadi orang yang beruntung. Barangkali itu saja. Nanti akan ada tausiah dari penceramah. Beliau adalah tokoh Alheria, juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon. Kita doakan mudah-mudahan beliau serta semua yang hadir di masjid ini semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, ya, dan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ilmunya kepada generasi Alheria. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.